adalah jendela dunia. Pasti anak Jakarta sudah tidak asing ya dengan pepatah yang satu ini. Buat yang suka membaca, privilege sekali nih tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Karena kota kita tercinta ini punya banyak spot baca yang menyimpan ratusan hingga jutaan koleksi buku. Dari yang berbahasa Indonesia, daerah, hingga ragam bahasa asing dari seluruh belahan dunia. Ada perpustakaan umum daerah Provinsi Jakarta, sampai perpustakaan nasional yang dijuluki perpustakaan tertinggi di dunia, semuanya ada di Jakarta. Tapi kali ini tim Jakarta ingin berkunjung ke ruang baca yang berbeda, pastinya unik dan surga bagi pecinta sastra dunia. Yuk melipir ke Taman Ismail Marzuki di Cikini, Jakarta Pusat. Inilah pusat dokumentasi sastra HB Djasin. Cerita pendirian pusat dokumentasi ini berawal dari kegemaran seorang kritikus sastra Indonesia, Hans Beck Djasin atau HB Djasin pada bacaan sastra Indonesia dan dunia. Dengan tekun satu persatu koleksi buku, clipping artikel media cetak, surat-surat percakapan para seniman, hingga arsip foto peristiwa kesenian bersejarah terus bertambah. Pengarsipan yang dilakukan oleh sastrawan kelahiran Gorontalo 31 Juli 1917 ini ternyata sangat bermanfaat untuk kerja para dosen, guru, maupun seniman. Anak Jakarta pasti tahu ya, mencari referensi bacaan pada era pra-internet masih serba manual dan tidak mudah. Terlebih koleksi perpustakaan pada masa itu juga belum sebanyak sekarang. Karenanya, kerja pengarsipan yang dilakukan HB Djasin menjadi sangat penting. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang memiliki koleksi arsip sastra paling lengkap. Melihat HB Djasin memperjuangkan kerja pengarsipan sastra, pada 1970 Gubernur Ali Sadikin memberikan gedung sebagai apresiasi dan dukungan negara pada pelestarian karya sastra. Dalam proses pendiriannya, HB Djasin juga dibantu oleh Ajip Rosidi dan sastrawan lainnya yang tergabung dalam Yayasan Dokumentasi Sastra HB Djasin. Setelahnya, barulah PDS HB Djasin diresmikan ke publik pada 30 Mei 1977 oleh Gubernur Ali Sadikin. Wah, ternyata anak Jakarta, sejak 51 tahun lalu, Ali Sadikin sudah menyiapkan warisan ruang sastra agar khasanah sastra Indonesia dan dunia kita lebih kaya. Hebat ya! Anak Jakarta pasti penasaran ya, ada berapa sih jumlah koleksi arsip sastra di PDS HB Djasin? Menurut data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, PDS HB Djasin menyimpan 78.232 clipping sastra terbaik dari dalam dan luar negeri, 28.913 makalah sastra, 44.672 buku sastra Indonesia dan dunia, 8.688 naskah drama, puisi, cerpen, dan novel, 1.264 majalah umum dan seni, 854 penelitian, 1077 majalah budaya, 688 rekaman audio wacana sastra, dan 642 rekaman video pentas teater dan pembacaan karya sastra. Nah, kalau di total, semuanya mencapai 165.214 koleksi. Angka topi untuk kegigihan Pak HB Djasin ya, anak Jakarta. Merawat arsip sastra yang berusia tua ternyata tidak mudah, anak Jakarta. Kertas dan elemen lainnya rentan rusak karena perubahan suhu. Perlu perawatan ekstra dan tentunya kepedulian para arsiparis untuk menjaga warisan budaya ini. Pada 2016, Gubernur Anies Baswedan mengaku prihatin melihat koleksi PDS HB Djasin yang tak terawat. Salah satu penyebabnya adalah bantuan biaya operasional yang diberhentikan Pemprov DKI Jakarta. Untuk membuat arsip lebih terawat, pada 24 Januari 2018, Ajip Rosidi mewakili keluarga HB Djasin resmi menyerahkan seluruh aset milik Yayasan Dokumentasi Sastra HB Djasin kepada pemerintah untuk direvitalisasi. Sejak itu, seluruh aset PDS HB Djasin berada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Selain lebih terawat, sekarang anak Jakarta tidak perlu khawatir akan kebingungan lagi memilih buku-buku di antara tumpukan arsip yang berdebu.
Revitalisasi yang dikerjakan sejak 2018 lalu membuat semua arsip fisik bertransformasi ke dalam bentuk digital. Ya, sekarang sudah ada 2.234 arsip sastra yang telah didigitalisasi. Kita bisa mengaksesnya dengan mudah melalui www.dispusip.jakarta.go.id HBJasin. Untuk mengaksesnya mudah sekali anak Jakarta, cukup melakukan registrasi. Setelahnya, semua arsip digital bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Di PDS HBJasin, anak Jakarta bisa dengan mudah melacak sejarah sastra Indonesia mulai dari angkatan Balai Pustaka yang diwarnai oleh sastrawan Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Karya sastra klasik seperti Siti Nurbaya dan langgam khas pergulatan manusia di antara tradisi dan modernisasi terlihat pada era ini. Selanjutnya di angkatan Pujangga Baru yang ditandai dengan kekaryaan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane, corak puisi dan syair sangat berbeda, nuansa puitis sangat terasa dalam karya para sastra saat itu. Lanjut ke angkatan 45, nah era ini mungkin yang paling populer hingga saat ini. Karena sastrawan besar Khairil Anwar lahir dan membuat banyak puisi bergaya eksperimental. Beberapa karyanya kita kenal dengan judul Aku dan Si Binatang Jalang. Masih ada periode berikutnya yaitu angkatan 66, 70, dan 2000. Semua karya sastrawan dari masa ke masa tak hanya menorehkan karya sastra, tapi juga turut mengembangkan dan memperkaya khasanah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bagaimana anak Jakarta? Sekarang semakin mudah mengakses sastra Indonesia kan? Tidak ada alasan lagi dong untuk tidak membaca karya sastra. Yuk kita utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah.